Halo Hobis, ketemu lagi di channel Hobister. Sekarang kita udah sampai di PT Arwana Indonesia dan tempatnya itu ada di Telaga Arwana Cibubur. Nah, di video kali ini kita akan ngobrol-ngobrol sama Om Swandi ini. Jadi, tonton videonya sampai habis. Ini Jaya. Hadir. Nah, Hobis, kebetulan Pak Swandinya lagi ada di pendopo nih. Ayo kita langsung temuin dia. Nah, ini dia Om Swandi, Hobis. Halo Om Swandi. Halo, selamat siang. Selamat siang. Halo bos. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol sama Om, boleh nggak nih? Boleh, silakan. Boleh, ayo. PT Arwana itu perusahaan di bidang breeding arwana. Jadi kita menangkarkan penangkaran di luar habitat sebenarnya. Ya, jadi PT Arwana sendiri selain ada farm, ada fasilitas lainnya. Ada fasilitas lainnya. Nah, boleh nggak Om ceritain dari mana sih awalnya kok bisa kepikiran tuh bikin bisnis atau usaha seperti ini nih, budidaya arwana gitu? Awalnya di tahun 2004 saya ketemu Bapak Didi Widayadi selaku owner. Beliau punya ikan, koleksinya lumayan banyak. Ya, kurang lebih antara 30 sampai 50 ekor. 30 sampai 50 ekor. Iya. Karena ikannya yang udah besar-besar, dia kebingungan. Ikannya ini mau dikemana ini? Gitu loh. Mau dijual atau di apa? Nah, kebetulan beliau punya visi juga sangat bagus. Jadi buat mengembangbiakan arwana ini di luar habitatnya, mengikuti jejak-jejak yang lainnya yang sudah ada di Jabodetabek lah. Jabodetabek. Oke, itu tadi ikan berarti itu dari 2004 ya Om ya? Waktu itu posisi udah gede ya Om ikannya? Sudah gede, ya? udah memasukin masa indukan. Karena kan tadinya ikannya di akuarium, semakin bertambah besar tentunya kan tempatnya juga mesti luas juga. Makanya waktu itu saya ketemu Bapak, cari lokasi dan ketemulah di sini. Ketemu di sini. Setelah kita muter-muter sampai ke daerah Bogor, pokoknya sampai ke Belas Bogor sih lah. Nah, kalau yang ikan yang pertama kali 34-50 ekor tadi itu masih ada nggak Om sekarang? Sebagian masih ada. Sebagian masih ada ya. Sebagian masih ada. Dan masih produksi kah atau gimana? Yang pejantannya masih produksi. Masih produksi. Tapi yang betinanya sih udah sebagian kita akhir. Sudah akhir ya. Generasi. Oke. Nah, kalau kita mau lihat-lihat fasilitas yang ada di sini boleh nggak Om? Boleh. Jadi nanti kita turun ke bawah, fasilitas farm. Oke. Itu kita muter ke atas, ada kolam pembesaran, ada tempat display, dan ada juga ruang anak-anak. Di sini ada 6 kolam, tapi ukurannya lumayan besar-besar. Ada 6 kolam besar-besar, itu semuanya untuk di breeding semua atau gimana tuh Om? Ya, ini yang kita mau kita lihat ini kolam buat breedingnya. Oke, berarti kalau untuk yang pembesaran ada di atas sana tadi ya? Iya. Nah Om Swandi, denger-denger nih Om Swandi ini kasih makan ikan arwana ini pakai pelet, bener nggak tuh? Iya, kita baru mencoba beberapa bulan ikan arwana ini pakai pelet, ternyata cukup bagus. Jadi Cukup bagus. ikannya cukup mau makan kan. Selama ini kan mitosnya ikan dikasih makan pelet susah, nggak mau makan. Tapi saya membuktikan bahwa itu bisa. Oke, tapi peletnya itu khusus bikinan sendiri atau beli gitu Om? Beli. Beli. Udah diracik, udah beli jadi. Oke, berarti nanti kita bisa ini ya Om ya, bisa Boleh, cek boleh. kita ngasih makan arwana pakai Nah, pelet. kita review sekalian. Pertama kali nih kita lihat arwana makan pelet nih. Nah, ini fasilitas kolam indukan kita. Jadi dari mulai atas itu bawah terus. Nah, kebetulan kita pakai mata air ya di sini. Makanya dia lebih terjaga dan airnya juga lebih bening. Mata air langsung keluar dari tiap kolamnya atau gimana tuh Om? Iya, ini kan kebetulan lokasi PT Arwana itu di cekungan. Oke. Jadi air itu berlimpah. Ya banyak ya pasti ya, karena kan pasti keluar karena dia di dataran rendah kan gitu. Iya. Tapi kita bantu dengan sumur dangkal aja buat sirkulasinya sama buat penambahan oksigennya. Tapi kalau saya perhatiin ini tergolongnya untuk farm ini airnya bening-bening banget ya ini Om ya. Iya, rata-rata kalau farm di luar habitatnya atau di luar Kalimantan rata-rata airnya bening karena pakainya mata air. Oh iya benar, soalnya kalau kita lihat di Kalimantan itu kan airnya benar-benar keruh, coklat, lumpur semua gitu Om kesannya. Iya, di habitat aslinya karena dia kan di hutan. Hutan itu kan airnya lewat hutan atau lewat humus, jadi airnya cenderung coklat kemerah-merahan. Karena dia dari kandungan dari pembusukan
daun-daun atau humus biasanya sih. Humus, oke. Tapi itu nggak masalah, emang habitatnya di sono. Yang penting itu bukan bening atau keruhnya air, tapi kadar air yang bisa hidup buat arwana. Kebetulan di PT Arwana sendiri parameter airnya mirip-mirip dengan yang di habitat aslinya. Oke, pantesan breedingnya berhasil ya. Ini kolam utama kita kurang lebih hampir 2000 meter persegi. Ini selain buat kolam breeding juga buat tampungan air. Di sini mata airnya lumayan banyak karena sekeliling ini kita tanamin pohon. Oke. Jadi konsep go green. Green. Atau mungkin ada ini nggak? Apa maksudnya ada tujuan lain gitu? Kenapa ditanamin pohon di sekelilingnya gitu? Selain buat peneduh, juga buat mata air itu biar berkelanjutan, maksudnya tidak habis. Oke, karena setiap pohon-pohon itu kan bisa menyimpan air. oh iya, benar banget tuh. Kalau pengen bikin kolam, nah itu caranya kelilingin pakai tanaman. Jadi mestinya konsep bikin farm ke depan itu mesti go green. Jadi jangan sampai kita membuang pohon, kalau bisa setiap farm itu menanam pohon. Karena itu bisa ikut melestarikan lingkungan juga. Benar banget, benar banget. Nggak panas juga obis ya. Nah, ini ada sebagian induk-induk yang awal dari koleksi-koleksi Bapak yang pertama dari tahun 2004. Jadi kurang lebih umur ya ada yang 20 sampai 25 tahun. Tapi buat pejantan masih bisa produksi. Masih bisa produksi itu. Iya. Kalau 20-25 tahun itu kira-kira size berapa itu, Om? Pasti di atas 70 cm. Pasti di atas itu, apalagi di kolam begini ya, jadi nggak ada hambatan untuk pertumbuhan. Nah Om, kalau untuk ikan di kolam ini tuh baiknya tuh pemberian pakan tuh sehari berapa kali atau seminggu berapa kali gitu Om? Kalau buat ikan-ikan di kolam tuh nggak perlu makan setiap hari karena dia nggak butuh pertumbuhan. Jadi yang penting kita jaga kesehatannya aja. Jadi bisa dikasih makan seminggu 3 kali, bisa 4 kali aja. Nggak perlu tiap hari sih kalau ikan-ikan di kolam gitu. Oke, tapi kalau untuk menu makanannya mungkin kalau ada nggak yang pokok untuk di kolam gitu? Di kolam biasanya kita seling-seling, kadang-kadang juga kodok, seling udang. Seling udang. Jadi tetap sama aja ya, Sama bintang aja. sama ini. Cuman mungkin nggak perlu tiap hari karena Nggak perlu ini. tiap hari karena dia nggak butuh pertumbuhan lagi. Yang penting ikannya tetap sehat. Nggak, kalau di kolam biasanya kalau makannya over juga nggak bagus, nanti jadi terlalu gemuk juga nggak bisa produksi. Oke, berarti kalau terlalu gemuk tuh nggak bisa produksi Betul. habis ya. Iya, ini kebetulan kita datangnya udah tengah hari, jadi ikannya nggak begitu mau datang karena panas. Kalau pagi hari atau sore hari ikan ngumpul dengan sendirinya. Oh, Karena ikan itu ada nalurinya, kalau dia panas pun dia akan ngumpet yang tempat teduh gitu. sama kayak saya dong berarti Om. Kalau Iya. panas kita ngumpet ya. Tuh habis tuh ikannya gede-gede banget deh. Dan merah-merah semua ya ikan di sini ya. Rata-rata hijau-hijau ya Om ya sini. Iya, kepala hijau. Ada berapa ekornya di kolam ini Om? 70 ekor lebih. 70 ekor lebih. Nah, Obis, setelah kita lihat kolam ini, sekarang kita mau buktiin nih gimana sih arwana itu makan pelet. Simak videonya. Ini nih yang paling gue tunggu-tunggu banget. Penasaran banget gak sih kalau arwana itu bisa dikasih makan pelet? Karena selama ini dulu saya sendiri sih pernah nyoba, itu nggak mau makan. Tapi kita lihat di sini gimana. Ayo, ini pelet ya. Oke, kita coba di sini. Tetap rakus ya walaupun makan pelet ya. Ini kan ukuran kurang lebih 25 cm, tapi ring-ringnya udah mulai kelihatan jelas. Bisa kelihatan? Nah itu karena genetiknya atau karena peletnya juga bagus gitu Om? Dua-duanya. Dua-duanya. Tapi faktor genetik itu paling penting. Paling penting benar. Mungkin buat pemirsa penasaran, ini ikan rame-rame wajar lah dia mau makan pelet atau ikan konteng. Kita coba yang ikan 1 ekor. Oke. Coba buka. Sip. Nah, ikan 1 ekor pun dia mau makan pelet. Karena selama ini orang beranggapan, wah ikan konteng pun apapun mau Pasti dimakan karena Tapi 1 ekor berebut kan gitu. Tapi 1 ekor juga ternyata mau kan gitu. bentaran habis.
tip buat pemirsa, kasih makan pelet ini tidak boleh terlalu banyak karena pelet ini setelah dia sampai ke perut dia akan ngembang. Jadi sebenarnya pelet ini kandungan nutrisinya satu butir pelet ini sama juga dengan 4 sampai 5 udang. Jadi hati-hati kasih makan pelet, nggak boleh terlalu over seperti kasih makan udang atau makan lain. Itu tipnya. Benar. Sama kalau kita manusia nih yang biasa makan mie instan ya kan, jangan banyak-banyak, ntar perutnya kayak saya. Tapi mie instan kan tidak bagus. Iya. Pelet ini Kalau bagus. ini pelet ini bagus beda. Maksud saya ngembangnya di Nah. perut itu tadi. Yang kita makan cuma dikit nih kan satu porsi, tapi Kita di coba perut yang itu 2 agak porsi. besaran dikit. Pada berebut tuh habis. Mereka nafsu banget sama peletnya. Jadi kelebihan ikan makan pelet itu, selain pelet ini mudah didapat, gampang disimpan, dan mungkin bagi istri-istri yang dia jijik sama pakan-pakanan hidup segala macam jadi solusi. Jadi solusi bener banget, Ya. bener banget. Kadang-kadang memang istri kita tuh pengen bantuin tapi dia geli ya. Ya, lihat kodok mungkin geli, Geli. lihat kelabang takut Apalagi digigit, kelabang. lihat udang bau amis. Bau. Ini jadi solusi sebenarnya. Solusi. Cuman harus dikontrol juga istri kita. Nanti takutnya dituang-tuang aja. Iya, betul. Ikannya jadi sumo semua. Khusus pelet ini dia bukan buat itu ya grooming, tapi ini ada penyeimbang, selain buat grooming juga buat warna juga. Jadi khusus yang ini, yang warna ini, dia makan over pun dia nggak akan gemukan karena nilai nutrisinya dia lebih besar. Nah, kalau pelet ini tuh dijual atau gimana sih Pak Mandi? Sebenarnya dijual umum sebenarnya. Sebenarnya. Cuma kita kan nggak boleh nyebutin merek. Iya, benar. Oke. Kita coba yang ini. Nah, kita udah buktikan dari semua akuariumnya di sini ikannya mau makan pelet. Iya, beneran. Udah 4 akuarium dan ada yang single, ada yang komteng, semuanya mau, dan berbagai jenis ukuran ya ini ya tadi ya. Terus sebentar, dia biasanya ikan kalau makan pelet ya lambat, tapi dia mau nabrak-nabrak seperti dikasih makan jangkrik atau yang lain. Seperti kasih makan hidup ya yang bergerak gitu. Nah, satu lagi, kenapa di Eropa dan di Amerika itu ikan arwana masih dilarang? Karena selama ini asumsinya ikan ini ya makan ikan-ikan kecil gitu loh. Oke, jadi penyebabnya tuh itu ya. Salah satunya, selain Salah ikan satunya. satwa langka yang dilindungi, dia penyebabnya ini. Oh, ikan arwana ini makan ikan kecil. Jadi kalau makan ikan kecil kan dia agak anti karena nggak boleh yang Oke. kecil makan yang besar. Mungkin akan merusak habitat ikan yang lain gitu Betul. maksudnya. Kita coba satu akuarium terakhir. Pada berebut nih habis. Nafsu banget ya sama peletnya nih. Pelet sakti nih ya kita sebutnya. Nah, pertama kali ikan di kolam pun mau dikasih pelet. Kasih pelet mau juga, Bre. Nah, Obis, sekarang kita sampai di di tank untuk karantina, dan juga di sekelilingnya itu ada buat pembesaran ya, kolam buat pembesaran. Ini ada beberapa contoh ikan nih. Ini ada 9 ekor ikan. Ini calon indukan, guys. Ya, ini dari PT Arwana ini akan dikirim nanti ke kolam di Cianjur. Nah, nanti kita akan liput videonya di sana. Gimana sih
unpacking atau unboxing ikan untuk ke kolam, bukan ke tank lagi ya. Kita lihat ikannya. Ini ikan gondrong-gondrong semua nih, lihat layar bawah ekornya semuanya gondrong kayak jenggot kameramen gue.